Saudara, Rakernas kelima Projo yang dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah telah menghasilkan sebuah keputusan, yakni musyawarah rakyat. Namun Projo belum mengerucut kepada nama-nama tertentu. Rapat internal yang berlangsung secara tertutup tentunya telah menghasilkan sebuah keputusan dalam menghadapi kontestasi pemilu 2024. Rakernas kelima yang dilaksanakan mengacu pada pidato dari Presiden saat pembukaan Rakernas, yakni tidak tergesa-gesa dan akan menjaring aspirasi hingga tingkat desa. Di mana beliau menyatakan, pidato Presiden menyatakan bahwa nanti saya tanya Ketua Umum Projo dan juga seluruh relawan di basis desa. Nah, karena itulah kan perlu ada mekanisme untuk bagaimana suara-suara aspirasi masyarakat ini bisa diorganisir sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah mekanisme yang demokratis. Nah, caranya itu adalah lewat satu mekanisme yang tadi kita sepakati bersama di Rakernas 5 Projo ini adalah lewat yang namanya musyawarah rakyat. Relawan Projo tetap mengikuti arahan Jokowi di Pilpres 2024. Kita bahas masih bersama dengan Ketua Umum Ganjaris Eko Kuntadi. Dan kali ini bergabung Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Burhan. Sore sini, sore Mas Eko. Mas Burhan, semua pihak berebut dukungan Joko Widodo untuk Pilpres 2024. Menurut Mas Burhan, seberapa besar pengaruh dukungan Jokowi untuk pihak-pihak yang akan nanti berkontestasi di Pilpres 2024? Ya, jadi kalau kita lihat data, memang approval Presiden Jokowi masih di atas 50%. Artinya, beliau masih menjadi presiden yang populer. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa Presiden Jokowi masih menjabat ketika Pilpres dan Pileg diadakan tanggal 14 Februari 2024. Jadi semua kontrol aparatus negara itu berada di bawah tangan beliau. Jadi pada titik itu menjadi sangat penting dukungan seorang presiden yang masih menjabat ketika pemilu masih diadakan. Dan terakhir tentu terkait dengan konstelasi terutama di basis Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi kan kita tahu mendapatkan perolehan 2 kali Pilpres, menang di kisaran antara 53 sampai 55%. Nah, sejauh ini di captive pendukung Pak Jokowi, mereka yang berada di kelompok Islam tradisionalis dan nasionalis itu relatif belum muncul banyak nama. Lain dengan misalnya kelompok yang ada di seberang ya, basis pendukung Pak Prabowo di 2 Pilpres sebelumnya. Itu pemainnya sudah banyak sekali. Ada Pak Prabowo sendiri, ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, ada Gatot Nurmantio, ada banyak nama yang memperebutkan kolam yang sama. Sementara untuk pangsa pasar pendukung Pak Jokowi itu pilihannya masih terbatas antara Mas Ganjar, Mbak Puan, mungkin Hovifah, tetapi belum muncul nama-nama lain. Nah, di situ menjadi krusial peran seorang Pak Jokowi dalam menentukan siapa yang akhirnya dipilih. Tentu soal siapa yang akan didukung Pak Jokowi, menurut saya tidak akan berekspektasi bahwa Pak Jokowi akan mengarahkan pada satu nama. Baik. Pasti ada panggung depan, ada panggung belakang. Tapi setidaknya Pak Jokowi sangat krusial dalam menentukan peta akhir nanti. Apakah sekrusial itu dengan dukungan Jokowi bisa mendekatkan orang-orang yang akan maju di Pilpres 2024 ke partai politik sebagai kendaraannya? Nah, ada 3 konsideran, ada 3 prasyarat Pak Jokowi bisa menjadi kingmaker. Pertama adalah apakah Pak Jokowi mampu atau tidak mempertahankan approval ratingnya yang tinggi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, itu sangat tergantung oleh apakah ada perubahan atau tidak terkait dengan aturan presidensial threshold. Sekarang kan presidensial threshold berkali-kali diuji ya, dan masih bertahan di 20-25%. Kalau misalnya presidensial threshold masih tinggi, maka peran Pak Jokowi menjadi krusial. Karena kalau misalnya presidensial threshold itu diturunkan, maka ada beberapa partai
yang bisa maju tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, dan karena grip Presiden Jokowi menjadi berkurang. Dan yang ketiga, itu sangat tergantung apakah konstelasi elektoral itu masih sedinamis sekarang atau tidak. Sekarang kan kalau kita lihat survei-survei, itu belum ada nama yang dominan. Mas Ganjar memang masih di peringkat pertama, tetapi tidak terlalu dominan karena suara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo dalam margin of error, dengan Anies Baswedan juga masih sangat kompetitif. Jadi kalau misalnya tidak ada nama yang dominan, maka Pak Jokowi menjadi penting perannya, karena meskipun 1-2% jadi sangat menentukan. Meskipun Pak Jokowi saat ini bukan ketua umum partai politik ya. Nah, makanya dalam statement di acara Projo, Pak Jokowi meminta Projo tidak kesusu, Projo kesusu. Karena bagaimanapun sehebat apapun relawan, sehebat apapun Mas Eko pun tadi, yang punya tiket bukan Ganjaris, bukan relawan Projo, yang partai punya politik. tiket adalah partai politik. Jadi kalau misalnya dicapreskan sebentar partai politik masih belum menentukan nama, itu bisa menjadi bumerang. Baik, kita dengarkan ya Mas Burhan pernyataan Jokowi di Rakernas 2 relawan, maksud saya di Projo. Pada saat acara di Projo, kita dengarkan. Urusan politik, ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Sudah dibilang, jangan tergesa-gesa. Ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa ini kelihatannya. Dengan pernyataan ini, Mas Burhan, apakah sudah layak relawan Ganjar Pranowo PD mendapat dukungan dari Joko Widodo? Belum ya, menurut saya pernyataan tersebut masih bersifat pasemon. Jadi saya kira Pak Jokowi akan mempertahankan langgam politik semacam itu. Jadi ada panggung depan, ada panggung belakang. Di panggung depan, Presiden Jokowi saya kira tidak akan mengarahkan dukungan pada salah satu nama. Mengapa? Karena bagaimanapun Presiden Jokowi punya kepentingan pada siapapun yang unggul. Jadi dia tidak mau put eggs in one basket, tidak mau menginvestasikan dukungan pada salah satu nama. Saya dapat poinnya, Mas Burhan. Mini basket. Nah itu yang saya kira akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah Mas Eko, ojo kesusu PD dulu dengan pernyataan Presiden Jokowi mendukung Ganjar. Gimana tuh? Ya kalau memang kerja politik secara formal memang ya kita jangan kesusu, karena nanti siapa yang dicalonkan kan partai-partai yang menentukan. Betul. Tapi bahwa kita punya opini, masyarakat punya opini sendiri, punya pilihan-pilihan politik sendiri. Saya pikir waktunya tepat sekarang untuk mendorong kandidat-kandidat potensial yang memang dianggap bisa menggantikan Pak Jokowi ke depan, bisa meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi ke depan. Itulah yang dilakukan Ganjar. Ganjar itu sudah berdiri hampir 1 tahun. 1 Juni nanti 1 tahun. Jadi kalau dibilang kesusu ya kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang beranggapan kita punya aspirasi politik, itu penting untuk menggunakan hak politik kita agar kita punya partisipasi politik yang sehat. Itu yang kita lakukan. Tapi kan kata Mas Burhan ada politik di depan dan politik di belakang. Jangan-jangan di belakang juga masih ada bisikan-bisikan lain atau rencana lain dari Jokowi untuk mendukung siapa saja dalam Pilpres 2024 nanti. Bagi masyarakat yang dilihat adalah politik yang di depan. Bahwa kemudian ada politik di belakang, monggo. Tapi saya dan teman-teman masyarakat biasa dalam tanda kutip orang-orang awam ini akan melihat sesuatu yang tampil di depan dan itu menjadi pegangan kita untuk sementara. Karena yang di belakang kan juga harus penting untuk kita lakukan kajian
apa namanya, kita lihat, kita tafsir, kita apain. Tapi yang nyata, statement yang nyata itu yang di depan, itu yang menjadi Oke. pegangan kita untuk melihat politik sekarang. Masih tetap pede nih Mas Burhan, Ganjaris bahwa akan mendukung Jokowi akan mendukung Ganjar Pranowo. Tapi mungkinkah di kesempatan yang berbeda Presiden Jokowi akan mengeluarkan statement yang sama untuk tokoh yang berbeda pula ya akan nanti berkontestasi di 2024, Mas Burhan? Kan beberapa kali sudah disampaikan juga, Presiden Jokowi mengajak Pak Prabowo, mengajak Mbak Puan, bertemu dengan Anies Baswedan. Itulah politik panggung depan. Jadi di front stage Presiden Jokowi akan mengesankan sebagai a friend of everyone, menjadi teman semuanya. Tetapi di panggung belakang, saya kira Presiden Jokowi punya preferensi personal siapa yang akan didukung. Nah itu yang akan dimainkan terus oleh Presiden Jokowi sembari melihat angin, melihat cuaca, sejauh mana secara elektoral tokoh-tokoh yang sedang digadang-gadang ini oleh beliau itu juga menemukan resonansi dukungan di tingkat massa. Sampai kapan itu kira-kira Mas Burhan? Saya kira sampai 14 Februari. Jadi Presiden Jokowi akan memainkan dua politik panggung depan, panggung belakang tadi secara bersamaan. Tapi kan saya kira masyarakat tahu siapa yang didukung Pak Jokowi di panggung belakang sekalipun ya. Soal chemistry itu kan nggak bisa dipungkiri gitu ya. Cuma kan Presiden Jokowi tidak mau terlihat mendukung satu nama, sementara nama yang akan didukung belum tentu menang. Iya kalau menang, kalau kalah kan punya implikasi terkait dengan legasi Presiden Jokowi jika misalnya yang memenangkan calon yang tidak didukung oleh Presiden Jokowi. Baik, jadi jangan kesusu, ojo kesusu, jangan tergesa-gesa. Terima kasih Mas Burhanuddin Murtadi, terima kasih juga Mas Eko Kuntadi, Ganjaris atau relawan Ganjar Pranowo. Mas Eko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.